syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan segala nikmatnya pada kita, termaksud nikmat sehat sehingga kita bisa merasakan kembali indahnya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan juga ampunan. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam Tafsir Al-Misbah, membahas surat An-Nisa, yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas ayat 11 dan seterusnya. Selanjutnya mengenai penjelasan ayat-ayat ini akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yang sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat terus ya Pak. Insya Allah. Dan kita juga hadir di sini kelompok pengajian dari Al-Wildan Bintaro Jaya, dan juga pengajian Khairunisa dari Bintaro Jaya juga, dan pengajian mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ, serta pengajian Nur ala Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Tentunya kita semua sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan, mengetahui seluk-beluk penjelasan pembagian harta warisan ini, Pak ya. Langsung saja Pak Quraisy siap untuk memberikan penjelasannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hari ini kita akan bahas ayat-ayat menyangkut warisan. Sebenarnya ayat-ayat yang lalu sudah ada menyinggung pengantar dari apa yang akan dirinci oleh ayat-ayat yang akan kita terangkan ini. Ayat yang akan kita terangkan ayat 11. Allah di sini berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Sebelum ini ayat 7 itu sebagai mukaddimah dari soal warisan. Allah menyatakan lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Pria, lelaki, tua atau muda, punya bagian tertentu dari apa yang ditinggal oleh orang tua atau kerabatnya. Perempuan juga begitu, ada bagian tertentu dari apa yang ditinggal oleh kedua orang tuanya atau kerabatnya. Sekian banyak ayat lanjutannya. Nah, sekarang masuk pada rincian. Rinciannya itu seperti apa yang kita baca tadi. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Allah mewasiatkan kepadamu menyangkut anak-anak kamu. Aulad itu anak. Bisa anak lelaki, bisa anak perempuan. Allah mewasiatkan kepada kamu menyangkut anak-anak kamu bahwa yang lelaki itu mempunyai bagian 2 kali bahagian anak perempuan kamu. Kita berhenti dulu sebentar di sini. Saya ingin bertanya, benarkah pendapat yang menyatakan laki-laki itu selalu dapat 2 bagian lebih besar dari perempuan? Pernah dengar itu? Katanya laki-laki dapat 2 bagian lebih besar dari perempuan. Bagus. Kita kembali baca ayat kita untuk kita lihat nanti apa itu benar atau tidak. Allah mewasiatkan kepada kamu menyangkut anak-anak kamu bahwa anak lelaki itu mempunyai 2 bahagian dari anak perempuan. Ini dia bicara anak atau perempuan secara umum? Anak, oke. Bisakah dalam pembagian waris perempuan mendapat sama dengan lelaki? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Mari kita baca ayatnya kalau bilang tidak bisa. Ini kesalahpahaman terlalu banyak nih.
Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa snataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudus. Wali abawaihi, dan untuk kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya itu laki-laki aja atau laki-laki dan perempuan? Wali abawaihi, dan untuk kedua orang tuanya masing-masing mendapat 1/6. Sama enggak sekarang? Jadi jangan mengeneralisir. Ya toh? Ada sekian banyak kasus. Itu kan waris, kalau dibagi kita tidak bisa terus berkata pasti bapak dapat sekian, pasti anak dapat sekian. Dia punya kaitan, dia punya kakek, dia punya saudara, dia punya ini. Banyak kasus-kasus dalam pembagian waris ini di mana lelaki dapat sama dengan perempuan. Ayat kita ini hanya menetapkan di sini yang kita bahas sekarang bahwa anak lelaki mendapat 2 bahagian dari anak perempuan. Oke? Kita nanti bisa bertanya, kenapa ini? Kenapa laki-laki lebih besar? Kenapa laki-laki lebih besar? Iya kan? Itu pertanyaan. Oke, kita akan jawab itu nanti. Anak lelaki yang ditetapkan di sini oleh ayat ini bagian dari anak lelaki atau anak perempuan? Coba pikirkan baik-baik. Yang ditetapkan oleh ayat ini bahagiannya anak lelaki atau bahagiannya anak perempuan? Anak perempuan ditetapkan tidak bagiannya? Nah, saya mau beri contoh ya. Saya beri contoh supaya kita pahami. Ada satu orang berkata, ini saya mau masak, supaya ibu-ibu kan masak. Oh iya, airnya kamu isi air 10 kali. Itu kalau masak nasi berapa sih? Itu beras itu saya tidak tahu ya. Hah? Berasnya katakanlah 10 gram, airnya, nah, ibu lebih tahu berapa. Nah, dalam arti yang sudah diketahui itu, jadi tolok ukur itu adalah yang sudah diketahui. Ada satu orang dewasa, satu anaknya. Anaknya orang dewasa ini ukurannya 2 kali anak. Nah, ukuran anak sudah diketahui atau belum? Sudah diketahui. Nah, kalau begitu, yang menjadi tolok ukur adalah anak perempuan, bukan anak lelaki. Ya toh? Semakin penasaran ya Pak Ibu-ibu, tapi kita tunda dulu nanti ya Pak. Oke, kita akan lihat nanti bagaimana itu supaya. Sabar ya Bu. Pemirsa, tentunya Anda juga penasaran dengan penjelasan mengenai harta warisan ini. Untuk itu tetap bersama kami, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Pemirsa, kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah membahas surat An-Nisa, yang kita masih membahas mengenai harta warisan. Pak tadi sudah menjelaskan bahwa anak laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Ini menarik karena di sini kebanyakan perempuan nih Pak ya. Jadi mereka bertanya-tanya kenapa perempuan dapat 2 bagian sementara laki 1. Silakan lanjutkan lagi Pak. Mari kita lanjutkan. Jadi yang saya ingin katakan tadi bahwa Al-Quran menjadikan perempuan sebagai tolok ukur. Ya, beri dia anak laki itu 2 kali bagiannya anak perempuan. Berapa bagian anak perempuan? Pokoknya laki-laki pada prinsipnya 2 kali bagian itu. Tetapi ingat, yang dimaksud dengan lelaki adalah anak, bukan semua lelaki. Oke. Baik, kita lihat lebih jauh. Kenapa begitu? Bisa-bisa saya sebelum itu dulu, kita mau lihat dulu. Jangan pernah melihat suatu persoalan secara parsial. Jangan melihat hanya tai lalat wanita. Jelek nggak kalau dilihat tai lalat? Lihat secara keseluruhan. Kalau kita melihat sesuatu hanya secara parsial, secara juz'i, kita pasti berkata itu jelek.
Dokter mengamputasi, baik nggak itu? Kenapa dia potong kakinya? Tapi Anda harus melihat secara keseluruhan. Baru kita tahu, oh itu pantas begitu, itu baik begitu. Bahkan kalau anak perempuan dapat setengah dari bagian anak lelaki, itu bisa-bisa dikatakan Al-Quran lebih memihak perempuan daripada laki-laki. Tahu bagaimana? Kita lihat. Kita katakanlah anak perempuan dapat 10 juta. Anak laki-laki dapat 20 juta. Kalau dia kawin, siapa yang bayar mahar? Diambil dari uangnya yang 20 juta. Oke. Siapa yang membelanjai istrinya? Laki-laki. Dia harus membelanjai istrinya, membelanjai dirinya. Kalau belanja setiap orang, katakanlah 5 juta. Sisanya buat laki-laki berapa sekarang? Kalau dia dapat 20 juta, sisanya dia belanjai dirinya dan istrinya 10 juta, dia bayar mahar dan lain-lain, dia biayai anaknya, habis duitnya. Perempuan? Utuh. Memihak siapa nih? Ya kan? Jadi harus dilihat secara keseluruhan. Karena memang Al-Quran mewajibkan lelaki untuk membiayai istrinya. Jangan lantas berkata, biar perempuan juga yang membiayai laki-laki. Mau enggak? Enggak ada perempuan yang mau. Pernah lihat ayam betina kasih makan ayam? Itu tabiat manusia, itu tabiat makhluk. Perempuan betapapun dia bejat, dia tidak mau diketahui orang bahwa dia yang membelanjai suaminya. Nah, ini agama seperti itu. Dia atur seperti itu. Nah, walaupun demikian, kembali lagi saya katakan, tidak selalu perempuan lebih sedikit dari laki-laki. Ya kan, itu waris. Oke. Kita kembali melihat ayat kita. Di sini di ayat 11 Allah merinci sekian banyak kasus. Fa in kunna nisa fauqasnataini falahunna sulusa ma tarak. Kalau mereka itu perempuan-perempuan lebih dari 2 orang atau 2 orang dan lebih dari itu, maka mereka mendapat sulusa, 2/3. Wa in kanat wahidatan falahan nis. Kalau cuma sendirian dia dapat setengahnya. Jadi tidak selalu, jangan anggap seperti itu. Nah, timbul pertanyaan lain. Nanti ada ibu berkata, itu dapat 1/4, ini dapat sekian. Itu dilihat kasusnya. Setiap kasus bisa beda-beda apa yang didapatkannya. Baik. Sekian banyak hal di sini yang ingin saya garis bawahi lagi. Dia katakan, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Pembagian waris ini itu dibagikan setelah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkan oleh yang meninggal sebelum dia meninggal, atau dan hutang yang harus dibayarnya. Nah, ini kita lihat. Jadi kalau ada harta peninggalan katakanlah 100 juta, yang pertama harus dikeluarkan utangnya berapa? Kalau utangnya 100 juta bagaimana? Habis, tidak ada dapat apa-apa. Ya kan? Ya. Kalau sudah keluar, katakanlah utangnya 50 juta, keluar 50 juta, dilihat lagi dia punya wasiat atau tidak. Wasiat itu apa? Wasiat itu adalah pesan seorang yang hidup untuk memberikan 1/3 atau kurang dari 1/3 dari harta peninggalannya kepada siapapun selama yang bersangkutan, yang diwasiati itu, yang akan diberikan harta itu bukan warisan, bukan ahli waris. Jadi orang lain. Oke, sekarang bayar utang 50 juta, tinggal 50 juta. Bayar lagi wasiatnya. Berapa wasiatnya kita tidak tahu, baru sisanya itu yang dibagi. Timbul pertanyaan, zakat kalau dia tidak bayar utang enggak?
harus dibayar dong. Iya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya, Nanti Pak. kita Jadi lanjutkan. perempuan tidak selamanya dapat sedikit sesuai dengan kondisinya. Baik pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi. Tetap bersama program Tafsir Al-Misbah membahas surat An-Nisa. Kita masih mendengarkan lanjutan penjelasan dari ayat 11 ini mengenai surat An-Nisa, pembagian harta warisan. Bahwa pembagian harta warisan itu pun dibagi setelah dikeluarkan wasiat dan utang si pewaris itu ya Pak ya. Silakan dilanjutkan Pak Quraisy. Baik, kita lihat lebih jauh. Ini kan Allah atur rinciannya ya. Allah atur rinciannya. Ada orang berkata, saya mau begini. Buat saya itu lebih pantas dapat sekian. Kasihan itu masa depannya nanti begini. Ya begitu kan? Nah, Allah memberitahu kita. Lanjutan ayat 11. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa. Saya ingin tanya, siapa yang lebih bermanfaat buat ibu? Ayahnya atau anaknya? Jelas dua-duanya. Tapi siapa yang lebih? Belum tentu. Jangan sampai bapaknya. Ada yang berkata begini, saya beri gambaran. Kita ini kan dalam agama hidup di dunia dan di akhirat. Oke? Anak kecil. Bapaknya meninggal. Menurut ibu, siapa yang lebih banyak manfaatnya? Bapak yang bersangkutan atau anak yang masih kecil? Menurut ukuran kita bapak. Belum tentu. Mungkin anak itu setelah besar mendoakan orang tuanya ini. Sekarang siapa yang lebih banyak manfaatnya buat kamu? Anak sudah lebih banyak. Karena kita tidak tahu siapa yang lebih banyak manfaat diberikan kepada kita, maka serahkan saja kepada Allah. Biar Allah yang menentukan. Apalagi harta itu memang miliknya. Jangan pernah menduga bahwa ketika Anda ingin memberikan kepada seseorang lebih banyak, jangan pernah menduga bahwa yang banyak yang Anda berikan itu benar-benar banyak. Alangkah banyaknya orang yang dapat warisan habis seketika. Iya. Nah, ini yang jadi kalau begitu dalam ajaran agama, ada hal-hal yang terjangkau oleh akal kita. Ada hal-hal yang tidak terjangkau. Allahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu, kamu nggak tahu rinciannya. Nah, dalam konteks warisan ini Allah yang menentukan. Dan ketika Allah menentukan itu, rinciannya ini, ketentuannya itu sebenarnya kita lihat tidak mengurangi hak pemilik. Dia masih beri, kamu boleh beri sepertiga. Boleh enggak dia beri sepertiga? Boleh dia berikan sebelum dia wafat. Dia mau, saya mau kasih semua buat si A. Boleh enggak? Nanti setelah dia meninggal kembali kepada Allah. Oke. Dan kita lihat yang diberikan pertama itu adalah orang yang paling dekat kepada yang bersangkutan. Siapa yang paling dekat? Anaknya, bapaknya. Ya kan? Nanti setelah itu baru diberikan yang lain. Ya toh? Dan ini menjadikan harta itu, harta yang ditinggal itu terbagi bukan hanya pada satu kelompok tertentu. Itu menyangkut warisan. Kita lihat lebih jauh di sini sekian banyak hal dari di ayat 12 itu juga disebutkan sekian banyak orang yang mendapat warisan itu. Sebenarnya kita bisa rinci itu yang dapat warisan itu ada 17 pihak. 10 laki-laki, 7 perempuan. Mari saya berusaha ingat. Ya. Anak dapat ya? Anaknya anak dapat. Bapak dapat. Ayahnya bapak dan ke atas dapat. Saudara dapat. Saudaranya, anaknya saudara dapat. Iya. Paman dapat. Anaknya paman dapat. Suami dapat. Suami dapat kan? Sudah 9. Nah, orang yang memerdekakan hamba, ini sekarang mungkin tidak ada lagi, itu bisa dapat. Nah, kalau perempuan itu ada 7. Anak perempuan, anaknya anak perempuan, ibunya ibu, ya, nenek, ya ibunya ibu itu nenek ke atas ya, terus istri, ya kan, saudara perempuan, anaknya saudara perempuan, dan yang memerdekakan 17. Ini dirinci
Ya, kita tidak akan masuk dalam rincian masing-masing karena itu ada kasus-kasus yang bisa menjadikan beda-beda. Nah, ayat 13 itu mengingatkan tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Itulah batas-batas Allah. Siapa yang melampaui batas ini atau siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya tidak melampaui batasnya, maka mereka itu akan dimasukkan Allah ke dalam sorganya yang mengalir di bawah istana-istananya, sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah keberuntungan yang besar. Kita bicara hudud, batas. Setiap negara, kita ambil negara dulu, ada batas-batasnya enggak? Boleh enggak Anda melanggar batasnya? Oh, ditangkap ya. Allah juga punya batas-batas. Begitu Anda langgar batasnya, dia marah. Dan karena itu, jangan terlalu dekat ke batas. Jangan terlalu dekat ke batas. Siapa tahu Anda melanggar. Nah, saya akan beri contoh. Yang halal jelas ya, yang haram jelas juga. Ada yang remang-remang, ini halal atau haram? Syubhat. Oh, ini udah pinter semua nih, syubhat. Ya. Jangan dekat-dekat ke syubhat. Siapa tahu Anda terjerumus. Nah, ini. Tapi kalau dekat tidak terjerumus masih bisa ditoleransi. Ya kan? Tapi kalau terlalu dekat sehingga terjerumus, itu sebabnya. Itu sebabnya. Ada dalam hukum, ada yang dinamai haram karena zatnya, ada yang dinamai haram karena mengantar kepada yang haram pada zatnya. Saya beri contoh. Berzina itu haram karena zatnya. Ya toh? Nah, kalau berzina terlarang 100%. Yang mendekati zina itu bukan haram pada zatnya, tetapi dia haram karena bisa mengantar kepada zina. Nah, saya beri contoh. Pria dan wanita dua-duaan haram dah. Dia bukan haram karena zatnya, tapi karena dia mengantar ke sana. Nah. Membuka aurat haram dah? Haram. Haram karena zatnya atau karena mengantar kepada perzinahan? Kalau yang haram yang mengantar kepada perzinahan ini atau itu, kalau ada kebutuhan yang sangat mendesak ditoleransi. Nah, bagaimana seorang perempuan membuka auratnya kepada dokter untuk diperiksa? Boleh enggak? Coba lihat. Tapi jika berusahalah, itu syubhah kan? Bisa jadi syubhah, bisa mengantar ke sana. Berusahalah untuk tidak seperti itu. Tilka hududullah. Itulah batas-batas Allah. Warisan, ini, itu. Siapa yang taat kepada Allah sehingga tidak melampaui batasnya, dia masukkan di surga. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, dan siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui, kita lihat, melampaui batas-batasnya, maka dia akan memasukkan yang bersangkutan ke neraka. Dia akan kekal di dalamnya kalau dia tidak tobat. Kita kan masih pintu tobat kan masih terbuka. Walahu adzabun muhin, dan dia akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Kembali kita berkata, soal warisan ada ketentuan-ketentuan Allah. Ada batas-batas yang ditetapkannya. Saya pernah berkata dalam salah satu episode bahwa memang dalam ajaran agama segala sesuatu itu adalah milik Allah. Ya. Kita ini hanya diberi amanat untuk mengelolanya. Ya. Harta itu milik Allah.
Bukan cuma harta, kita ini milik Allah. Sehingga apa yang ditetapkannya itu yang kita ikuti. Saya kira Subhanallah, kalau kita mengikuti Allah sedemikian rinci mengatur tentang pembagian harta waris ini, saya rasa nggak akan ada namanya ribut-ribut mengenai harta warisan ya Pak ya. Tentunya akan banyak pertanyaan yang akan dari ibu-ibu udah bertanya apa nih tentang harta warisan ini. Tapi sabar ya Bu ya, pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surat An-Nisa. Setelah sebelumnya kita sudah mendengarkan uraian yang sangat indah dari Pak Quraisy Shihab, tentunya sudah Pak tidak sabar ini untuk mengajukan pertanyaan. Saya akan berikan kesempatan di segmen ini 2 pertanyaan. Silakan bagi ibu-ibu yang sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan Pak, dari penjelasan Bapak tadi, saya ingin tahu bahwa seandainya ada dalam anggota keluarga yang tidak setuju dengan hukum yang dikeriskan oleh agama Islam, mereka ingin dengan aturan mereka sendiri atau aturan yang telah berdasarkan hukum biasa, apakah itu berdosa? Dan bagi keluarga yang ingin mengikuti ajaran Islam, apakah kita diam saja atau kita melakukan apa? Karena sebanyak yang saya tahu di Indonesia itu jarang yang mengikuti hukum Islam. Kebanyakan mereka aturan sendiri. Terima kasih. Sebelum saya jawab, saya ingin dulu berkata begini. Yang mana lebih banyak di Indonesia ini? Orang baik atau orang jahat? Ini karena ibu ini berkata jarang yang mau ikuti. Nah, saya tidak sependapat dengan ibu. Kita beranggapan yang jahat itu banyak karena yang diekspos di media yang jahat. Tidak diekspos itu orang yang bersedekah diam-diam. Tidak diekspos itu orang yang menganjurkan kebaikan. Yang diekspos yang buruk-buruk. Sehingga yang sedikit ini karena diekspos dianggap banyak. Bu, banyak yang mengikuti hukum Islam. Ya. Jarang yang nggak mau ikut. Kalau dia Muslim yang benar ya. Saya tidak berbicara tentang non-Muslim. Itu satu. Yang kedua, kalau dia tidak mau ikut, kita baca ayat kita tadi. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Siapa yang durhaka pada Allah, yang pada Rasulnya, yang melampaui batas-batasnya, dia diancam oleh Allah dengan ancaman. Saya tidak ingin berkata bahwa dia pasti masuk neraka. Ya tahu? Karena sorga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Ya. Saya hanya mau berkata bahwa itu dosa dan itu dosa besar. Saya kira itu Bu jawabannya ya. Oke. Silakan Bos Bu. Jadi ada batas-batasan dari Allah. Melewati batas itu ada ya, sanksinya ada tentunya sanksinya. Ya. Silakan pada pertanyaan kedua. Kalau suami atau istri saling mewarisi hartanya Pak, apakah mereka juga saling mewarisi hutang di luar sepengetahuan mereka sebelum mereka menikah, ataukah yang berhak membayar kembali ke keluarganya? Demikian, terima kasih. Suami meninggal membawa hutang, ya kan? Dalam saat yang sama, suami meninggalkan harta. Kapanpun harta itu diperolehnya, baik sebelum dia menikah maupun sesudah dia menikah. Hutangnya juga begitu, baik sebelum dia menikah maupun bisa Ibu bayangkan satu orang punya utang sebelum dia menikah, hari ini dia menikah, besok dia meninggal. Apa istri mewarisi, keluarga mewarisi, apa dia tidak mau bayar utangnya sebelum dia ini? Tidak. Ya kan? Jadi dia berhak. Tentu saja. Dan suatu hal yang paling penting kalau kita bicara tentang hutang. Pernah Nabi SAW bersabda begini, orang yang mati syahid itu diampuni semua dosanya dan diangkat oleh Allah semua tanggung jawabnya. Setelah beliau sampaikan itu, malaikat Jibril turun.
hai Nabi Muhammad, kecuali utang. Utang tidak ada, itu hak manusia. Anda harus bayar. Ya toh, jadi hutang harus diselesaikan. Itu sebabnya orang yang meninggal biasanya lantas diumumkan kan, siapa yang punya sangkut paut hutang. Tentunya kita lihat lagi. Tentunya kalau dia tidak tahu, ya toh, lantas datang seorang ini, tentu perlu dilihat bukti-bukti apa memang dia berhutang atau tidak. Jangan setiap orang datang mengaku punya utang dibayar. Saya kira begitu, Bu ya. Oke. Bagi siapa yang masih penasaran ingin mengajukan pertanyaan, saya akan membuka lagi kesempatan itu, tapi sabar dulu ya Bu ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah Mengenal Surat An-Nisa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah An-Nisa. Seperti janji saya tadi bahwa saya memberikan kesempatan lagi pada ibu-ibu atau mas-mas yang ingin bertanya. 2 orang saja ya, silakan. Bagaimana caranya membagikan warisan yang berupa harta bergerak, seperti kontrakan atau perusahaan keluarga? Apakah dibagikan langsung atau dijualnya terlebih dahulu? Itu aja pertanyaan saya. Baik. Pertama dulu saya ingin katakan, carilah kemaslahatan bersama. Biasa ada, Ibu katakan ada perusahaan, kalau dibagi ini kan boleh jadi manfaatnya tidak banyak. Nah, maka kalau halnya seperti itu, kemaslahatan bersama menyatakan jangan dibagi, dalam arti jangan dijual lalu dibagi-bagi, itu bisa saja diatur, dinilai berapa nilai dari perusahaan atau barang ini, kemudian masing-masing diberikan saham sekian %. Kan itu sudah ini. Jadi anak lelaki kalau kita katakan tadi dapat 2 bagian, sahamnya sekian, sehingga itu perusahaan bisa tetap berjalan, keuntungan tetap ini. Tetapi kalau semua sepakat kita bagi aja atau bagaimana, ya udah dijual aja dan sebagainya. Yang penting ahli waris itu jangan cekcok. Ya, ini yang penting. Cari ini. Ada orang-orang yang mendapat warisan, anak lelaki dapat warisan, terus dia katakan saya nggak usah dapat, kasih aja saudara perempuan saya. Ada banyak yang begitu, ya kan? Oh kasihan itu si A, saudara kita itu miskin. Udah saya berikan dia setengah dari bagian saya, itu bisa saja. Tetapi setelah dibagi di atas kertas terlebih dahulu. Ya kan, saya kira itu bisa. Baik, pertanyaan satu lagi, silahkan. Terima kasih Pak. Pertanyaan saya, apa hikmah dari hukum waris yang tadi Bapak jelaskan di surat An-Nisa tadi dibandingkan dengan hukum lain yang ada di Quran yang secara umum sifatnya plural, sedangkan tadi kan hukum waris dijelaskan secara detail ya Pak ya? Ya, dibandingkan dengan hukum lain yang sifatnya plural. Terima kasih. Dalam ajaran agama ada hal-hal yang dapat terjangkau oleh nalar. Ada juga yang tidak dapat terjangkau oleh nalar. Ada hal-hal yang karena terjangkau oleh nalar agama tidak rinci. Tetapi yang tidak terjangkau oleh nalar atau yang tidak lagi berubah sepanjang masa itu dia rinci. Saya beri contoh. Menyangkut hari kemudian. Uraiannya di dalam Al-Quran rinci ya. Karena nalar tidak bisa tahu. Menyangkut ketetapan siapa yang boleh dinikahi, siapa yang tidak boleh dinikahi rinci. Kenapa itu? Karena sudah tidak berubah naluri manusia. Tidak ada manusia yang normal yang memiliki berahi terhadap ibunya. Iya kan? Tidak ada yang berahi terhadap saudara perempuannya. Itu dia rinci. Ini yang boleh dikawini, ini yang tidak. Ini yang kamu bebas. Itu dia rinci. Hukum waris, tadi saya katakan, kita tidak tahu persis apa yang paling maslahat. Bisa jadi saya berikan si A banyak karena sekarang saya lihat dia miskin. Tapi sebenarnya sebentar lagi dia akan kaya raya. Tuhan lebih tahu. Itu sebabnya itu ayat diakhiri dengan apa itu. Kita lihat akhirnya. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kamu udah tahu. Yang Anda lihat hanya permukaan, yang sekarang. Yang Anda lihat. Oh ini dia miskin sekarang.
Saya kasih dia banyak. Tuhan lebih tahu. Dia bakal kaya raya lebih dari itu. Ya kan? Nah, itu sebabnya dia rinci. Oke, baik. Jadi apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Belum tentu baik. Tapi menurut Allah baik tentu baik buat kita. Ya, Pak. Betul. Ya. Silakan Pak memberikan kesimpulan. Kesimpulan, saya ingin memberikan kesimpulan tentang hukum waris ini. Yang pertama, saya kira kita harus meluruskan kesalahpahaman yang menyatakan bahwa agama Islam menetapkan perempuan selalu mendapat setengah bagian dari laki-laki. Dari satu kasus disebut oleh ayat ini bahwa bisa saja seorang ibu dan bapak mendapat bagian yang sama. Yang kedua, ketika kita membahas soal waris atau soal rincian ajaran agama, atau walaupun bukan ajaran agama, jangan melihat secara parsial. Jangan hanya melihat kasus itu, tapi lihatlah secara menyeluruh. Ketika Allah menetapkan ketentuan-ketentuan menyangkut hukum waris, maka itu ditetapkannya berdasar pandangan yang menyeluruh tentang manusia, tentang keluarga, tentang hidup, tentang ketentuan-ketentuannya menyangkut tugas-tugas lelaki dan tugas-tugas perempuan. Selanjutnya, ada dalam ajaran agama yang tidak dapat terjangkau oleh nalar, atau kalau dibahas oleh akal kita bisa beda-beda. Salat subuh itu berapa rakaat? Bagaimana kalau kita tambah jadi 3? Kita bisa beda. Karena begitu Anda berkata saya tambah jadi 3, yang lain berkata 4, yang lain berkata 1 aja. Kita terima saja dari sana. Ya, bendera Indonesia bagaimana? Merah putih. Tidak usah bahas kenapa merah putih. Karena kalau Anda jawab, bisa juga jawaban orang lain yang benderanya merah putih, itu beda. Kita terima dari sononya sudah begitu. Itu ajaran agama ada yang seperti itu. Sami'na wa ata'na. Disinilah letak ujian, salah satu letak ujian Allah. Anda diuji, taat atau tidak. Walaupun di dalam ujian itu ketika melaksanakannya, kita mendapatkan manfaat dan kemaslahatan yang besar. Saya kira itu. Terima kasih Pak atas uraian yang sangat indah pada pagi hari ini. Pemirsa, demikianlah ayat-ayat Al-Quran yang senantiasa mengingatkan kita untuk taat dan patuh pada hukum dan ketentuan Allah. Semoga kita semua mendapatkan pelajaran yang sangat berharga pada pagi hari ini, dan jadikanlah Al-Quran sebagai tuntunan hidup kita dalam bermasyarakat. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode-episode mendatang. Tetap bersama Pak Quraish Shihab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.